Bismillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa turriyati qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya majra'atul akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya hadratal mukarramin, para alimin ulama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama kita hormati dan Allah muliakan, Allah jaga, Allah lindungi keluarga besar almarhum Bapak Junaid bin Juba dan juga almarhumah Ibu Cucu binti Entok, serta keluarga besar yang baik itu abang-abangnya ataupun adik-adiknya, anaknya semua, orang tuanya, semua kerabatnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga para asatid, guru-guru kita, Al-Karam Al-Ustaz Ammar Kadapi, Al-Karam Al-Ustaz Susilo Tomo, Al-Karam Sadiki, wabil khusus juga MC Kondang, Al-Karam Sadayat. Kita doain semua guru-guru kita mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Juga yang kami muliakan akhirul kiram Bapak RW Dain selaku ketua lingkungan, ketua DKM, udah ketua apa aja. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Kabarnya sebentar lagi beliau hengkang dan pensiun jadi RW tahun kemarin, periode kemarin, mudah-mudahan besok lanjut lagi. Lanjutkan, amin. Kalau bisa menaik tingkat jadi lurah, mentopinya dia belum punya sama seragamnya. Karena kalau lurah mah kudu ada seragam putih sama topi putih. Dulu mah gampang minjem satpam gua ada, sekarang mah susah. Satpam sama amelisi. Juga yang kami muliakan Bapak RT Jainuddin, bukan MJ, pecinta burung yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa burungnya sehat walafiat. Burungnya aja. Burung Pak RT nya. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di kediaman
keluarga besar almarhum Bapak Junaid bin Juba, juga almarhumah Ibu Juju binti Entok. Ini adalah nikmat dari Allah buat kita yang masih sehat walafiat. Di sela-sela sekarang Masya Allah musim penyakit luar biasa. Kalau seandainya kemarin musimnya hampir mirip, sebetulnya parahan karang. Saking masyarakat udah bosan. Karena orang batuk, pilek, panas, meriang. Lebih-lebihan dari waktu itu sebetulnya. Pak, bocah di kolaan yang izin itu satu hari satu kelas bisa 10 dan 11, Pak. Penyakitnya sama. Sekarang makanya zaman penyakit, tapi alhamdulillah kagak ada yang diperiksa. Coba kalau diperiksa, Pak, kayak zaman kemarin-kemarin, pasti corona semua lagi hayat. Sekarang lagi musim, Pak, penyakit luar biasa. Namanya ini musim pancaroba, musim peralihan yang kagak danta. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas-jelas menginformasikan melalui baginda Rasul bahwa suatu saat nanti peredaran tata surya sudah tidak normal lagi karena salah satu tanda-tanda hari kiamat tuh. Makanya sekarang gak bisa diprediksi musim hujan. Kali teh kemarin dipilih hari Rebo, kriaan ada 7. Genengan hujan malahan gede bener. Pas habis hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, penter. Gak ada yang sanggup ngejagain udah. Kenapa? Allah sudah marah, Allah sudah murka. Kenapa? Karena penduduknya kebanyakan durhaka kepada Allah. Maka kita alhamdulillah masih bisa ngeriung, masih bisa berbuat baik. Enggak diundang kok masih bisa datang. Yang diundang masih bisa datang dalam rangka mendoakan saudara kita Bapak Junaid bin Juba, di mana pada malam hari ini terhitung yang ke 1 tahunnya. Dalam bahasa agama sudah masuk haul 1 tahun itu. Berarti ini haul yang pertama. Kalau kata orang tua dulu, bukan, ini mah katanya 6 tahun. Ntar haulnya mah besok tahun berikutnya. Padahal yang namanya haul itu berarti 1 tahun. Kemudian 40 hari almarhumah Ibu Juju binti Entok. Maka alhamdulillah kita di sini masih bisa berbuat baik, masih bisa beramal soleh. Karena inilah barangkali yang akan menjadi bekal kita nanti di yaumil kiamat. Kita datang ke sini sebetulnya enggak ngarepin ini nih. Apa yang namanya? Gowok. Gowok apa, Be? Jamblang. Kita enggak ngarepin jamblang, Pak. Kita enggak ngarepin itu tuh pisang. Kita enggak ngarepin kue. Kita enggak ngarepin apa-apa. Keluarga besar enggak ngasih ini pun sebetulnya moal disebut-sebut moal. Moal disebut-sebut moal. Umat kira-kira nggak gerutu apa kagak ya? Rada. Kenapa? Karena memang orang-orang yang terpilih bisa duduk di majelis ilmu adalah panggilan Allah. Maaf, Pak. Apa Bapak komplain di sono ada semangka lebah itu nggak ada pisang? Kan nggak komplain, Pak. Di sini nggak ada semangka, kok nggak komplain? Iya kan ya? Kenapa? Karena memang niatnya bukan semangka.
Kita datang niat untuk mendoakan almarhum karena ini merupakan kebaikan kita, amal sok. Di buku rata juga, mohon maaf, belah sono nggak ada jamblangnya. Sentimen. Ini mentebang ceramah, bukan minta. Saya mah lagi nggak senang ini, nggak senang yang dibelah. Oh biji. Iya, artinya kan bapak-bapak, apa bapak iri ada nggak ada giniannya? Kagak. Kan di sana mah nggak ada giniannya. Emang bukan ustad. Nggak ada yang iri. Kenapa? Tujuan utama kita bukan ini. Tujuan utama kita adalah beramal soleh. Maka alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah bisa beramal soleh. Malam Jumat yang penuh dengan barokah, Sayyidul Lail, rajanya malam. Allah rindu dengan umat-umat Islam yang malam ini berbuat baik. Orang-orang Pak lagi pada di pasar malam no. Lagi kelawang, keliwing, ngeliat lampu kelop, muter-muter tuh ngeliat lampu Pak. Orang-orang disuruh ke sini, ada Pak yang kerayu sama bininya. Gua mau tahlil dulu, mana? Ada Junet, bocah ngambek bocah. Gimana? Pengen ke sono. Udah apa malunya? Lah gua mah cuma megang duit bobol semua. Lah gua mau tahlil. Lu bocah nangis. Lu tega? Iya dah, tuh Pak. Malam ini ada yang kerayu ke bawah ke sono. Kenapa? Tidak diizinkan oleh Allah. Tuh. Apalagi yang misalnya dari pasar malam kelap-kelop. Mulai dikit kelap-kelip. Kelap-kelop terangnya rada cenghar, kelap-kelip terangnya rada dikit. Masya Allah, malam Jumat Pak operasi juga. Mungkin disebutnya Jumat berkah kali ya. Hah? Biasanya tutup. Kalau nggak giliran Ustadz lewat itu ada yang buka ya. Apa dia mau nyoba-nyoba nawarin Ustadz kali ya? Cuman Ustadznya kurang peka. Tuh. Kenapa? Ini dari Allah. Luar biasa buat kita, masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa beramal soleh. Makanya apa? Kalau ada undangan begini nih, jangan kita kalahkan. Kita kudu datang. Ada momentum kebaikan, kudu datang. Ada momentum silaturahmi, kudu datang. Ada momentum untuk beramal soleh, kudu datang. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa mendoakan almarhum. Kalau sejak besok malam Jumat kita mendoakan almarhum, mungkin tidak ada. Kalau sejak kita niat kumpul begini tidak diundang sama keluarga almarhum, mungkin belum tentu. Belum lagi manfaatnya luar biasa. Duduk di majelis ilmu, duduk berzikir, baca ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berapa pahala yang kita dapatkan dengan kita duduk di sini? Belum lagi masalah makanannya yang luar biasa. Bapak, umat baginda Rasul duduk begini nih, itu paling disayang oleh Allah karena Rasul sendiri yang memohon kepada Allah, ya Allah, baginda kita mah umurnya pendek-pendek kok, yang penting apa? Setiap kebaikan umatku dibalas dengan 10 kali lipat.
Ini Pak, kita duduk begini nih. Tahlil malam Jumat sama dengan kita tahlil 10 malam Jumat. Coba itu. Kalau sejam kita tahlil 10 malam Jumat, mual bakal dapat. Tuh. Belum lagi duduk di majelis ilmu. Kita duduk nih pada melohok aja. Ada makanan lo dimakanin, takut dikatain. Dia ikhlas, pahalanya Masya Allah sama dengan orang yang mengerjakan, orang soleh yang mengerjakan, yakni sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Tuh. Ustadz Tomo sholat 1000 rakaat pernah kira-kira ngelihat Pak? Lah 1000 rakaat Pak. Gempor. Tuh. Lah 1000 rakaat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah orang 28 gua haheho apa 23? 1000 rakaat Pak, Masya Allah, pahala kita besar. Belum lagi malam Jumat keberkahannya, belum lagi silaturahmi, bermuajahah, memandang para guru yang ada di depan, keberkahan mandang muka guru Pak, luar biasa. Maka kalau lagi begini, pelototin tuh guru. Iya Pak. Jangan pura-pura melengos, cuman jangan diliatin matanya. Sokan grogi. Lihatin wajahnya. Kenapa? Mandang wajah guru, kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Ini orang dijanjikan sama Allah, duduk begini pahalanya luar biasa. Tapi kadang-kadang ngapa banyak orang mau ya? Apa orang ngerti? Apa emang godaannya luar biasa? Tuh Pak. Maka kita alhamdulillah, Masya Allah, sudah melaksanakan sholat 1000 rakaat. Pahala kita berlipat-lipat ganda. Tuh. Belum lagi ini Masya Allah luar biasa. Infak yang ada di hadapan ini subhanallah. Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, wabil khusus untuk almarhum kita yang bacakan zikir, tahlil, tasbih, tahmid. Pak, baca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, itu sama dengan kita membuka pintu rizki. Sodakoh kita, orang yang mohon maaf materinya sedikit, dengan tahlil, tasbih, tahmid, takbir Pak, dihitung oleh Allah sebagai nilai sodakoh. Makanya orang kalau zikir itu sodakohnya banyak. Yang malas zikir itu orang pelit, sodakohnya dikit. Makanya ketahuan orang pelit itu kalau pas lagi sembahyang jamaah buru-buru pulang, tuh orang pelit namanya itu. Besok dengerin loh. Orang pelit biasanya sembahyang paling belakang. Tadi Ustadz pisan ya. Dia mah ketinggalan. Bukan sengaja. Ya. Sebetulnya sengaja tadi paling belakang. Karena emang suaranya lagi serak-serak basah. Batuk-batuk Pak sebetulnya. Tadi udah payah bener di rumah. Ditelepon Pak RW tadi, itu lagi sakit. Udah 3 hari gue mandi Pak. Ya tapi kan kucing ini kan lari kencang. Iya, apalagi kita. Ya. Tapi alhamdulillah bisa silaturahmi nyampe sini sehat. Tuh, lihat ini kali. Di rumah emang gak ada ginian, jadi batuk-batuk apa pora-pora kali di rumah mah supaya dibeliin ginian.
Ini alhamdulillah buat kita, Masya Allah, luar biasa. Teruslah bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Itu baru pembukaan doang tadi ya, baru pembukaan udah setengah jam lebih. Ini Pak yang patut kita syukuri, malam Jumat penuh-penuhin dengan keberkahan. Maka orang-orang mau berlomba malam Jumat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan. Bahkan ada peribahasa bahwa umat Islam kalau malam Jumat itu katanya adalah sunnah Rasul. Gak tahu itu datangnya dari mana bahasa itu. Apa cuman akal-akalan doang sama bini? Atau bagaimana itu kira-kira malam Jumat katanya sunnah. Giliran ditanya malam yang lain wajib. Penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena orang Islam, Pak. Masya Allah, orang Islam. Lagi-lagi kelebihan umat Nabi Muhammad. Kita dengan istri saja di malam Jumat itu pahalanya seperti sedang berjihad membunuh 1000 orang kafir, Pak. Wah, elah. Oh, Pak RW. Sekali embat, Pak. Sama bini sekali embat, 1000 orang kafir terbunuh pahalanya, Pak. Lah kalau 3 kali berarti 3000. Tuh, itu baru sebini dah. Salah nyebut. Lah kalau misalnya ada 3 itu bini, tunclok di sini 1000 dibunuh, belah sono tunclok lagi 1000 lagi. Lebah sono nuncrol lagi, dia pisan yang mati. Udah 3 nggak kuat. Tuh Pak, lah umat Islam Pak, sampai sama bini gol ibadah Pak. Orang selain Islam sama bininya boro-boro ibadah. Tuh, lah umat Islam mah nyium bini pahala 10 kebaikan. Nyium doang Pak. Tuh Pak. Maka ciumin terus tuh bini. Ada lagi. Iya. Nyium bini 10 kebaikan. Bini 1 itu 10. Lebih bini 10 100. Perbanyaklah tanam kebaikan. Orang itu mah bahasa sindiran. Ilok Ustadz nyuruh perbanyak bini. Kan 1 bini kalau sekali nyium doang sudah 10 kebaikan. Kalau dia nyiumnya sampai 10 kali celepot, berarti kan 1000 kebaikan. Gitu. Itu 1 bini. Nah kalau nyium kan bisa berkali-kali, nggak cilungsek. Hebatnya umat Islam. Makanya Masya Allah, jadi umat Islam itu bangganya luar biasa. Maka itu apa? Salah satu ibadah yang jangan ditinggalkan yaitu ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah-ibadah yang memang tidak termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Ibadah-ibadah sosial kemasyarakatan. Ibadah-ibadah yang hubungannya adalah hablum minan nas. Itu namanya ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Pahalanya Allah sediakan buat kita. Maka ibadah di malam Jumat apapun yang kita lakukan, pahalanya Masya Allah. Nggak sadar Pak, kalau kita ini alhamdulillah menjadi ahli surga. Pantaslah kalau seandainya umat Nabi Muhammad pasti yakin masuk surga. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Baru pembuka muda kelasa klisik kayak man. RT. Para jamaah rahimakumullah, pesan kita sekali lagi begini. Memang dasawarsa sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini banyak hal-hal yang kejadian-kejadian aneh di luar nalar manusia. Karena memang sekali lagi
menurut SCTP bahwa kiamat sudah dekat. Banyak para pencari Tuhan, walaupun ada di situ haji palsu dan lain sebagainya. Semua itu adalah terjadi di akhir zaman, di mana ini memang merupakan tanda-tanda akhir zaman. Keanehan-keanehan yang sangat luar biasa, di mana di akhir zaman memang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengizinkan beberapa gerintil manusia yang beriman kepada Allah. Kalau kita perhatikan surat Al-Waqi'ah, bahwa qalilum minal akhirin, sangat sedikit sekali mereka orang kelompok-kelompok yang terakhir. Apa itu? Yakni kelompok yamin, sebelah kanan, artinya orang-orang beriman. Maka wajar kalau seandainya orangnya banyak tapi yang beribadah sedikit. Pak, sekarang itu masjid ngebelatak, Pak. Masjid belatak bagus-bagus, tapi isinya, Pak, kosong. Rame sebuat viral doang, rame sebuat jadi tontonan. Bahkan aneh, umat Islam ngedatengin masjid yang lagi viral, giliran waktu sholat kagak sholat, Pak. Apa enggak aneh ini umat Islam? Ini yang sekarang terjadi, termasuk kematian-kematian yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kemarin waktu di rumah Ustadz Ahmad, kita cerita tentang seorang ustadzah yang meninggal dadakan. Saya pulang Ustadz. Hari Sabtunya saya dapat telepon dari Cibarusah. Apa yang terjadi? Ternyata guru saya meninggal. Al-Mukarram, Al-Maghfurlah, Ustadz Adnan Sanusi. Beliau memang masih muda, umurnya perkiraan itu sekitar 49-50, belum nyampe. Saya dapat kabar beliau tidak sakit. Sholat zuhur berjamaah bersama para jamaah di masjid. Selesai sholat zuhur, beliau itu makan bersama keluarga. Istri, anaknya 2. Selesai makan, langsung, Pak, sedikit mengeluh sesak napas, meninggal di pangkuan istri. Ustadz tuh meninggal di pangkuan istri. Kira-kira Bapak meninggal di pangkuan siapa? Tuh, Pak, keanehan luar biasa. Belum lagi kejadian-kejadian yang lain, Masya Allah. Ini yang sekarang harus kita pikirkan. Ketika kita sering mendengar kiamat sudah dekat, kenapa kita tidak buru-buru bertaubat? Masih banyak maksiat-maksiat, masih banyak khurafat-khurafat, masih banyak hal-hal yang ingkar kepada Allah. Ini yang harus kita pikirin. Kenapa? Karena kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana almarhum. Persiapkan diri kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah. Pertama, hidup di alam ruh. Gak terasa oleh kita hidup tanpa dosa. Dipindahkan oleh Allah di alam rahim, di sosok seorang ibu yang sangat luar biasa, perempuan tangguh yang sangat luar biasa, perjuangan yang sangat luar biasa, yang Allah titipkan kasih sayang pada seorang ibu. Bahkan Allah jadikan rahimnya adalah alam gaib. Dipindahkan kita di situ, hidup kita tanpa dosa.
Baru kemudian Allah pindahkan lagi kita ke bumi. Disinilah hidup penuh dengan dosa. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mempersiapkan keindahan itu di dunia. Keindahan yang bersifat hayalan, keindahan yang bersifat sementara, keindahan yang bersifat tipuan, keindahan yang bersifat tipu daya. Inilah dunia yang Allah jadikan buat para makhluknya agar apa? Sebagai satu upaya, ayatun min ayatillah. Tanda-tanda dari kebesaran Allah adalah adanya dunia yang diisi oleh Allah, salah satunya dengan perbuatan dan kebebasan manusia, dan diperhitungkan atas semua perbuatannya. Maka kita lagi diizinkan sama Allah hidup di dunia. Tapi ingat kata baginda Rasul, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Dunia ini tempat nanam kita. Dunia ini adalah ladangnya kita. Bagaimana kita mengolah ladang kita dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya kita ingin ladang kita nanti panennya itu berlimpah, kalau kita ingin ladang kita panennya itu nanti menggembirakan, panennya membuat senang, maka tanamlah ladang itu dengan tanaman yang berkualitas. Kalau seandainya kita diberikan ladang, kemudian kita tidak tanam, akan tumbuh rumput, akan tumbuh yang lain, semua pohon-pohon yang tidak berguna, dan bahkan di situ tumbuh pohon-pohon yang berduri, bahkan di situ tumbuh pohon-pohon yang beracun. Kenapa? Karena kita tidak merawat ladang itu. Itu perumpamaan hidup di dunia. Maka kalau kita hidup di dunia nih, kita biarkan begitu saja, kita nggak tanamin dengan tanaman yang bagus. Apalagi kalau seandainya, mohon maaf, banyak orang yang ketika di dunia ternyata tanamannya adalah tanaman keburukan. Coba bayangin Pak, kalau orang nanamnya nanam ganja, kemudian atau nanam pohon duri, atau nanam apa yang tidak berguna, kira-kira pada saat panen itu bermanfaat atau tidak? Tuh Pak, kalau di dunia kita tanam nih dengan tanaman yang tidak bermanfaat, bahkan bersifat maksiat kepada Allah, maka itulah yang akan menghancurkan kita. Sama ketika kita di dunia nanemin ladang kita dengan tanaman ganja, maka akibatnya kita akan merasakan sendiri. Emang orang kalau misalnya pakai ganja enak apa enggak sih Pak? Jinganan saya belum ini. Kali ada yang udah pernah? Enak nggak Teh? Hah? Iya, itu mah bumbu. Katanya kalau itu mengkonsumsi ganja, katanya bikin otak ngeplay. Ngeplay itu artinya ngambang. Ora inget utang, ora inget bini, ora inget anak. Sekarang ketika dia ngeplay begitu, itukah kenikmatan dunia? Bukan Pak, ternyata. Kenapa itu yang dicari oleh banyak orang? Kenapa itu yang ditempuh oleh banyak orang? Padahal apa? Itu adalah kesenangan yang bersifat halu. Kesenangan yang bukan semestinya senang. Kenyataannya setelah itu dia bukan senang. Tuh. Sama dengan ketika di dunia, kalau kita tanam dengan keburukan, kalau kita tanam dengan pekerjaan-pekerjaan yang maksiat kepada Allah, maka insya Allah nanti pasti panennya pun adalah panenan yang kayak tadi. Gak mungkin kita bisa bahagia apa hidup. Maka itu hati-hati. Ketika kita di dunia, mari kita tanam tanaman di dunia kita dengan tanaman bermanfaat. Salah satunya ini. Ini kita Pak lagi nyeblokin ya. Besok hari Jumat nyeblokin lagi, Jumat berkah. Setumbuh tuh.
Kenapa? Setiap yang kita sodakohkan, setiap yang kita infakkan, kita tanam satu, dia akan tumbuh jadi satu pohon. Pohon itu akan tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai itu akan berbuah menjadi 100, 100, 100, 100, sehingga yang kita tanamkan akan tumbuh 700 biji. Tuh. Besok tanam lagi, selain itu apa? Pahala-pahala yang lain, selain sodako, ibadah mahdoh, terus tanamkan. Kalau masih ada kebaikan, terus kita tanamkan. Kita rawat, kita jaga, kita biasakan istiqomah. Insya Allah hasilnya nanti akan mantap. Maka itu dunia ini adalah majro'ah buat kita, sawah buat kita. Ayo Pak, kita garap dengan sebaik-baik. Kita paculin, kita nak-nak, nik-nik. Emang gue capek. Kan kalau kita punya sawah nih, kita gawein, kan emang capek. Belum maculnya, belum ngebaliknya, belum ngelukunya, belum ngairinnya, belum nanamnya, belum rumput pada tumbuh, belum lagi kemudian dipelihara, belum lagi hamanya, belum lagi nanti malingnya, burungnya, macam-macam. Tapi capek itu hasilnya luar biasa. Daripada kita tinggalkan, itu ladang kita biarkan, diairin kagak, dipaculin kagak, tumbuh apa, ulah yang ada. Nah, maka mari kita tanam kebaikan. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan setiap ada undangan kebaikan, Allah hilangkan rasa malas dalam hati. Amin. Ya Allah. Inilah barangkali pengiring-iring buat kita. Mari kita doakan sekali lagi. Ini almarhum Bapak Junaid bin Jubak, yang dalam penghujung kehidupannya, beliau ini min akhil khair. Dalam penghujung kehidupannya, beliau ini sudah berupaya untuk menjadi orang baik yang selalu taat kepada Allah. Karena saya hafal betul, saya di sini dari tahun 2017 saya belum ketemu sama beliau. 2018 belum ketemu juga. 2019 belum ketemu juga. Alhamdulillah pas kesini diperkenalkan, Masya Allah. Allah angkat derajatnya jadi RT, kemudian senang dengan masjid, rajin ibadah, sering ke masjid, meninggalkan anak soleh. Alhamdulillah. Belum lagi Ibu Juju binti Ento adalah orang yang aktif di majelis ilmu, aktif di majelis taklim. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka adalah betul-betul min ahli jannah, orang yang senantiasa kuburnya raudhah min riyadil jannah, juga senantiasa mendapatkan nikmat kubur. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kesalahan kealpaan mereka berdua senantiasa dihapura maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihin ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para jamaah sekalian, demikian. Takut nanti pada pengen buru-buru membunuh orang kafir. Ya. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.